Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Falisa Putri Latifah dari kelas 10 Kimia Analisis. Hari ini saya ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila, yaitu Landasan Bela Negara. Sebelum saya memulai presentasi saya ingin tanya satu hal kepada teman-teman. Apaan tuh? Kalau mendengar kata bela negara, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kalian? Apakah bela negara itu seperti perang yang harus angkat senjata atau orang yang lari-lari pakai seragam tentara? Tapi tahu nggak, sebenarnya bela negara itu cakupannya jauh lebih luas dari yang saya sebutkan tadi. Maka hari ini saya ingin ajak teman-teman semua untuk mengetahui apa saja sih landasan atau fondasi yang bikin kita sebagai warga negara biasa punya hak dan kewajiban untuk membela negara lewat presentasi saya hari ini. Nah, landasan negara adalah pedoman kita dalam hidup bernegara. Bela negara sendiri adalah wujud cinta kita kepada NKRI. Nah, dasar kita melakukan bela negara itu tentunya nggak sembarangan. Ada 3 landasan utama dalam bela negara. Yang pertama, landasan ideal. Yang kedua, landasan konstitusional. Dan yang ketiga, landasan operasional. Nah, apa itu landasan ideal? Landasan ideal dalam bela negara adalah Pancasila. Ini adalah alasan utama kenapa Indonesia ada. Kita bela negara supaya cita-cita bangsa yang ingin hidup adil dan makmur itu bukan cuma sekedar mimpi, tapi bisa jadi kenyataan. Maksudnya apa? Landasan ideal itu adalah fondasi nilai atau cita-cita yang paling dalam. Nah, dalam bela negara, ini adalah alasan utama kenapa sih kita harus bela negara. Nah, kenapa harus Pancasila yang menjadi landasan ideal? Karena Pancasila itu mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi salah satu alasan terbentuknya Indonesia. Nah, kita bela negara bukan karena kita benci dengan negara lain, tapi karena kita ingin mewujudkan salah satu cita-cita Pancasila, yaitu hidup adil dan makmur. Contohnya ya, salah satunya. Intinya, Pancasila dalam bela negara itu adalah hati atau niat kita dalam bela negara. Nah, tadi yang pertama udah landasan ideal, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu landasan konstitusional. Landasan konstitusional dalam bela negara adalah UUD NRI tahun 1945. Landasan ini bersifat hukum dasar yang tertulis. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa bela negara itu merupakan hak sekaligus kewajiban. Nah, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur bela negara. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Maksudnya apa? Kalau landasan ideal tadi adalah niatnya, maka landasan konstitusional ini adalah aturan secara umumnya. Ini adalah dasar hukum tertulis yang menegaskan bahwa bela negara itu resmi dan wajib secara hukum. Ini penting banget. Kenapa? Karena supaya bela negara itu punya aturan dan kekuatan secara hukum. Di sini juga ditegaskan bahwa bela negara itu bukan hanya sekadar hak, tetapi juga kewajiban setiap warga negara. Oke, sekarang kita lanjut ke landasan yang ketiga, yaitu landasan operasional atau aturan teknis. Ada aturan yang lebih teknis seperti ketetapan MPR dan berbagai undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 tentang
tahun 2004 tentang TNI. Semua ini dibuat supaya aksi bela negara kita punya jalur hukumnya secara jelas. Maksudnya apa? Landasan operasional ini adalah petunjuk teknis atau cara kerjanya di lapangan. Karena Pancasila dan Undang-Undang 1945 tadi masih secara umum atau secara garis besar, maka kita butuh aturan yang lebih mendetail. Isinya apa? Isinya seperti undang-undang yang mengatur siapa melakukan apa. Contoh, undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Intinya, landasan operasional itu seperti buku panduan supaya aksi bela negara berjalan dengan tertib dan teratur. Oke, dari ketiga landasan tadi yang udah saya sebutkan dan sudah saya jelaskan, saya ingin menyampaikan beberapa contoh nyata aksi bela negara yang sering kita temui ataupun sudah kita lakukan sebagai rakyat. Contoh nyatanya yang pertama, belajar dengan tekun. Nah, ini cara paling dasar atau paling umum buat bela negara lewat pendidikan. Jadi belajar dengan tekun itu juga termasuk aksi bela negara. Terus yang kedua, melawan berita hoax. Nah, ini menjaga kebenaran informasi di media sosial itu juga bentuk pertahanan negara secara modern. Ya, jadi aksi bela negara itu bisa dilakukan di mana aja sebenarnya. Apalagi sekarang itu udah perkembangan teknologi, sekarang itu bisa dilakukan di media sosial, ya. Contoh nyata yang ketiga, aksi bela negara yang ketiga itu bangga dengan produk lokal. Membeli produk Indonesia membantu ekonomi bangsa tetap kuat. Jadi ini juga termasuk aksi bela negara. Jadi kesimpulannya, bela negara itu bukan cuman tugas bapak-bapak tentara saja, tetapi tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia. Nah, juga tadi udah disebutin kalau bela negara itu bukan berarti kita itu benci dengan negara lain, tapi agar kita itu dapat mencapai cita-cita bangsa seperti ingin hidup aman, ingin hidup adil dan makmur. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga dari yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh disampaikan lewat kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!